Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan materi penyuluh pertanian tentang materi pengertian bermasalah. Di sini saya menjadi pemateri untuk menjelaskan apa itu pengertian bermasalah dari beberapa sumber. Segala yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dan produsen dimungkinkan mengalir secara lancar ke sektor konsumen. Proses yang mengakibatkan aliran produk melalui sistem dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, suatu gerakan semua usaha mencakup kegiatan barang dan jasa, mulai dari titik usaha tadi sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, melibatkan banyak kegiatan yang berbeda sehingga dapat menambah suatu nilai barang atau produk tersebut bergerak oleh sistem. Yang kelima, proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan mereka yang menciptakan, menawarkan, dan membuat produk yang bernilai. Baik, saya menyimpulkan bahwa pemasaran adalah segala kegiatan yang menghasilkan hasil produksi yang bernilai dari produsen hingga konsumen. Perbedaan pandangan pemasaran itu ada dua, pandangan tradisional dan pandangan kompetitif. Dari pandangan tradisional menghasilkan produk dan menjual produk. Pandangan kompetitif memiliki konsep atau selera konsumen, menguji konsep pengembangan produk, mengkomunikasikan konsep promosi ini. Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan pandangan pemasaran dari tradisional dan kompetitif itu tradisional hanya menghasilkan produk dan menjual produk sama seperti pemasaran biasa. Sedangkan pandangan saat kompetitif yaitu menjelaskan berbagai konsep yaitu selera konsumen, pengembangan produk dan promosi itu. Evolusi pemasaran, orientasi penjualan, fokus kepada kebutuhan penjual dan ide tersebut yaitu produk adalah faktor utama menghasilkan produk. Orientasi pembeli, kebutuhan pembeli, produk sebagai alat untuk menemukan keinginan konsumen, uang akan mengikuti dengan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa fungsi pemasaran adalah ketika kedua, orientasi penjualan dan orientasi pembeli. Orientasi penjualan tersebut pelakunya sebagai penjual pedagang yang memiliki tujuan menghasilkan uang, sedangkan orientasi pembelian pelakunya adalah pembeli dan tujuannya yaitu keinginan pembeli dan untuk masalah uang itu mengikuti sang pembeli. Baik, kita masuk ke prinsip pemasaran, yaitu ada produk, price atau harga, promotion, promosi, price, distribusi, public opinion atau opini atau selera masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu produk. Produk itu adalah sesuatu hasil dari produksi suatu perusahaan yang akan dipasarkan. Price atau harga itu adalah harga yang ditawarkan kepada pembeli untuk mengenai produk tersebut dan pembiayaan selama melakukan produksi untuk berlanjut ke tahap pemasaran. Promotion atau promosi itu adalah promosi bagaimana produk itu dipromosikan ke dalam pasar dan dapat dibagi dua. Promosi tersebut ada melalui offline dan online. Price distribusi itu adalah suatu tempat yang kita gunakan untuk mempromosikan atau menjual produk dan perusahaan tersebut. Opini adalah selera masyarakat. Dari prinsip pemasaran tersebut perlu kita ketahui selera masyarakat apakah ada yang menyukai dengan produk kita atau tidak. Jadi ke riset pemasaran untuk menjual atau memproduksi produk-produk yang akan kita. Baik, kita masuk ke usaha proses penjualan dalam pemasaran. Di situ ada produksi dan konsumen seperti usaha. Kita masuk ke fungsi pemasaran. Yang pertama, pembelian dan promosi. Yang kedua, pemilahan atau transaksi.
Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, penanganan percakapannya. Yang kelima, pengangkutan. Yang keenam, pembiayaan. Yang ketujuh, informasi pasar. Yang kedelapan, promosi. Yang kesembilan adalah. Dan dapat kita simpulkan bahwa dengan fungsi pemasaran yang nomor satu mengenai pembelian, serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, baik pengumpulan, membantu dalam meningkatkan efisiensi distribusi terutama untuk barang yang diproduksi atau yang diperoleh dari berbagai lokasi. Baik, ada tujuan kedua yaitu pemilahan atau sortir. Nah, jadi di sini dari pembelian tadi produk dapat kita sortir terlebih dahulu sebelum melakukan kemasan untuk membedakan yang mana produk yang baik dan yang mana produk yang dipasarkan sesuai dengan komoditasnya. Jadi 3 penyimpanan. Setelah tadinya disortir, produk-produk tersebut disimpan dalam suatu penyimpanan atau yang disebut gudang untuk langkah selanjutnya dalam melakukan kemasan. Yang keempat, penanganan pasca panen. Sebelum kita melakukan pembelian tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bagaimana kualitas produk yang akan kita jual kepada konsumen. Yang kelima, pengangkutan, yaitu salah satu kegiatan distribusi dan seperti dari petani ke pengepul ke grosir atau langsung ke konsumen. Yang keenam, pembiayaan. Pembiayaan ini termasuk dalam pembiayaan selama produksi suatu produk yang akan diproduksi dan pembiayaan selama pemasaran yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh, informasi pasar. Nah, di situ kita melakukan riset mengenai bagaimana daya pembelian atau keinginan konsumen yang akan kita produk yang akan kita pasarkan, apakah cocok dan apakah banyak peminatnya. Nah, di sini. Yang ke-8, promosi. Jadi promosi ini melakukan kegiatan memasarkan atau memberikan ajakan kepada konsumen untuk membeli produk yang akan kita pasarkan. Jadi promosi ini ada 2 jenis promosi, melalui offline atau menggunakan banner atau spanduk, dan online menggunakan media cetak seperti media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ini 9 resiko. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita melakukan riset pemasaran tadi, kita perlu tahu risiko apa yang akan kita hadapi sebelum kita memasarkan produk. Pasar produk agribisnis. Yang pertama adalah pasar penampung sementara. Pasar penampung sementara merupakan pasar yang digunakan untuk menampung produk barang dan jasa sementara. Selanjutnya ada pengembangan pasar lokal. Pengembangan pasar lokal ditujukan untuk pedagang pembeli untuk masyarakat lokal. Yang ketiga ada pasar pusat distribusi atau pasar induk. Pasar induk merupakan pasar pengumpulan produk dan barang dan jasa. Yang keempat, pasar eceran merupakan pasar yang mengecer produk barang dan jasa. Yang kelima ada pasar dunia atau pasar ekspor, merupakan pasar yang mengekspor produk barang dan jasa dari luar negeri. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran terdapat perencanaan, akses pasar, promosi. Di dalam perencanaan terdapat situasi pasar saat ini, analisa peluang dan masalah, sasaran, program kerja, dan pengawasan. Selanjutnya ada akses pasar. Akses pasar terdiri dari kelembagaan, yaitu petani pasar. Selanjutnya lokasi, transportasi, dan infrastruktur. Yang selanjutnya ada promosi. Di dalam promosi terdapat
promosi penjualan, iklan, wira niaga, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Nah, dari materi sebelumnya tadi, maka dapat diambil penggunaan atau konsumen ini ada terbagi atas ada pasar grosir. Dan di mana pasar grosir itu pasar yang tempat para pedagang kecil itu mengambil istilahnya itu pasar besar itu, pedagang besar itu. Nanti itu ada tradisional atau pasar modern, catering, hotel, resto, rumah sakit, industri, pabrik, eksportir dan rumah tangga. Nah, kalau untuk eksportir itu lebih masuk ke pasar pengiriman luar, kayak kita mengekspor keluar gitu. Nah, di pemasaran tadi itu juga ada jenis informasi pasar yang dimana mencakup tentang informasi harga. Misalkan nanti nih kita kan perlu nih mengetahui harga pasar itu sekarang berapa. Jadi kita bisa sebagai produsen atau konsumen menentukan keuangan yang kita sediakan. Yang kedua ada informasi produksi. Nah, informasi produksi ini berguna agar nanti dalam gudang produksi atau gudang penyimpanan itu tidak ada terjadinya kekosongan bahan produksi. Yang ketiga ada informasi konsumsi. Nah, kalau kita yang bergerak di bidang produk makanan, biasanya itu ada nih hal-hal apa aja yang terdapat di dalam bahan makanan kita, karena tidak semua bisa dikonsumsi. Yang keempat itu ada informasi distribusi. Nah, informasi distribusi ini adalah informasi di mana kita mau menyalurkan atau menjualkan barang kita. Misalkan nih, kita mau menjual hasil produksi makanan, tidak mungkin dong kita menjual ke pasar perabotan yang dimana orang-orang tersebut menjual barang perabotan. Maka dari itu adanya informasi distribusi. Informasi pasar ini sudah dipertimbangkan oleh dua faktor, yaitu keuntungan dan kerugian. Yang dimana keuntungan dan kerugian ini berkaitan dengan harga. Nah, informasi harga tersebut bisa didapatkan dari sumber informasi pasar yang kita sebut. Informasi pasar itu terdiri dari sumber informasi, manfaat informasi, dan market intelijen atau riset pemasaran. Nah, untuk sumber informasi bisa kita dapatkan dari radio, TV, internet, buletin, dan majalah. Nah, untuk manfaat informasi pasar yaitu untuk menganalisa usaha tadi dan menganalisis pemasaran. Market intelijen atau riset pemasaran itu adalah riset ekonominya, penetapan harga, produk, distribusi, promosi, dan perilaku belanja. Nah, di pasar domestik tadi ini kan dijelaskan bahwa dapat diisi oleh produk asing yang lebih kompetitif. Maksud dari produk asing yang lebih kompetitif ini adalah produk yang mampu bersaing di pasaran dan mempunyai barang atau kualitas yang menonjol. Untuk kebijakan perluasan pasar itu bisa dari pengembangan kelembagaan pasarnya, pengembangan market intelijen dan informasi pasar, serta menyediakan fasilitas dan sarana promosi. Yang dimana maksud dari menyediakan fasilitas dan sarana produksi tersebut adalah adanya fasilitas atau memfasilitaskan seseorang untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, kalau untuk promosi itu kan sekarang kita sudah bisa ya melalui dua, mau online atau offline. Nah, untuk online sendiri banyak market-marketnya seperti Shopee, Tokped, Lazada, terus TikTok Shop. Nah, tapi biasanya yang umum kita lakukan itu adalah penjualan online di marketplace Facebook. Saya akan melanjutkan materi tentang jaringan pemasaran seperti program melalui SDA. Yang pertama itu terminal agribisnis yang mendukung oleh keuangan bank, jasa transportasi bidang yang penting. Baru ada SDA dengan memiliki berapa gapotan dan sarana pendukungnya, yaitu informasi pasar, transportasi, teknik, dan keuangan pembimbing. Memiliki STA dan STA memiliki kontrak dan lelang, yaitu pedagang besar grosir, pasar tradisional dan modern, pabrik dan industri, eksportif, catering, atau restoran atau hotel, dan rumah sakit. Dapat disimpulkan bahwa pasar itu memiliki itu konsumen, lembaga pemasaran, dan konsumen. Disimpulkan bahwa pusat pasar memiliki itu produsen, lembaga pemasaran, dan konsumen. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan jaringan pemasaran STA atau STA. Yang pertama, jaringan terhulu secara kontinu.
jalinan kemitraan dengan gabungan atau kontak, kesetiaan motif dan komunitas agar menjamin keberlanjutan bisnisnya, kepastian pasar, membentuk jalinan sebagai pelanggan. Yang kedua, jalinan ke depan. Untuk kepastian pasar, pelayanan beli langsung, menciptakan ikatan dengan perdagangan besar atau supermarket. Yang terakhir, jalinan horizontal antar STA atau pelaku usaha untuk menjamin kontinuitas. Ada dua jaringan pemasaran. Yang pertama itu vertikal, yaitu dari produsen sampai ke konsumen. Yang kedua yaitu horizontal, melalui antara kelembagaan untuk memenuhi jumlah volume yang diinginkan. Selanjutnya itu pengembangan akses pasar. Yang pertama itu spot atau langsung. Yang kedua sistem kontrak, melalui untuk membentuk ikatan sekali pakai dan dengan persyaratan prioritas dan kontinuitas yang disepakati. Berikut ada sistem lelang fisik komoditas. Selanjutnya diperlukan penjadwalan yang rutin dan pasti dengan standarisasi produk yang ditawarkan. Yang terakhir, selanjutnya sistem lelang fisik komoditas elektronik, yaitu melalui jejaring internet, tidak menghadirkan barang tapi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu sistem resi gudang. Saat terjadinya panen raya dan harga turun sehingga produk dapat disimpan di gudang dan ditukar dengan resi, di mana resi bisa ditukar dengan uang 70%. Saat harga mulai naik, produk dilepas ke pasaran. Yang terakhir, forex trading. Perdagangan ke depan, yaitu 3-6 bulan ke depannya sudah terjadi transaksi keuangan. Seringkali barang belum panen. Promosi, brand image, yaitu perkenalan produk, penumbuhan image terhadap produk, dan pemeliharaan image dari produk. Contohnya yaitu jeruk pontianak, nanas subang, dan mangga indramayu. Yang selanjutnya itu resiko. Resiko kepemilikan itu hak brand. Yang kedua itu resiko keuangan, yaitu tentang kerugian dan modal. Yang selanjutnya kerugian akibat kecelakaan, kerugian akibat kontrak, kerugian karena tata kerja. Yang terakhir resiko perubahan cuaca, yaitu seperti iklim. Selanjutnya yaitu kendala pelembagaan pasar produk pertanian. Yang pertama, teknologi informasi atau komunikasi masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, lokasi pertanian di pedesaan dan terpencil. Yang ketiga, infrastruktur yang kurang memadai. Yang keempat, sharing informasi melalui networking system yang masih terbatas. Yang kelima, struktur pasar yang sering terdistort. Yang keenam, posisi tawar petani rendah. Yang ketujuh, kurangnya dimanfaatkannya lembaga pemasaran. Yang terakhir, akses pemasaran yang kurang dimanfaatkan. Itu mungkin penunjuknya itu pemasaran merupakan ujung tombak dari tatanan agribisnis, di mana kegiatan dari budidaya dan produksi ditentukan oleh permintaan pasar atau konsumen. Jika ini masih dunia, masihlah dulu informasinya. Baik, itulah dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.